Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Saya dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Stikes Mitra Ria Husada, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah kesehatan reproduksi. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja. Nah, langsung aja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja adalah masa peralihan diri dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional serta psikososial. Remaja ini sendiri biasanya rentan dari usia 10-19 tahun. Kalau dari kehamilan, apa sih yang dimaksud kehamilan? Bisa dilihat di gambar. Kehamilan adalah suatu keadaan di dalam rahim seorang wanita terdapat hasil konsepsi, pertemuan ovum dan spermatozoa. Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Pada masa remaja, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan seperti dari fisik, psikologis, mental, dan lain-lain. Remaja ini sendiri biasanya cenderung lebih banyak ingin tahu dan tidak memikirkan apa resiko dan dampak apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, maka dari itu, mari kita langsung bahas tentang persiapan dan perencanaan kehamilan yang harus diperhatikan terutama pada remaja. Yang kesatu ada persiapan mental dan finansial. Mental dan finansial menjadi faktor penting saat merencanakan kehamilan, karena memiliki anak merupakan komitmen seumur hidup setiap pasangan. Apalagi terjadi pada remaja yang usianya saja masih 10-19 tahun. Banyak faktor psikologis yang belum memenuhi dan dipersiapkan olehnya. Yang kedua, melakukan konsultasi dan tes medis, terutama untuk remaja. Berkonsultasilah dengan dokter kandungan segera setelah kamu memutuskan untuk hamil. Dokter akan menjalankan beberapa tes yang bertujuan untuk memastikan apakah Anda dan pasangan tidak memiliki penyakit tersembunyi yang belum diketahui. Dari konsultasi tersebut ada beberapa tes dan pemeriksaan yang mungkin disarankan oleh dokter, seperti pemeriksaan USG, tes darah untuk melihat apakah ada penyakit keturunan, melakukan tes penyakit menular seksual, pemeriksaan pap smear untuk area serviks, melakukan tes untuk menilai kualitas sperma sehat atau tidak. Yang ketiga ada mengkonsumsi vitamin. Mengkonsumsi vitamin untuk program hamil juga bisa membantu dalam persiapan kehamilan. Hal ini dibutuhkan saat Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi tertentu. Asupan vitamin B atau asam folat penting diperhatikan dalam merencanakan kehamilan. Dosis yang dianjurkan untuk asam folat adalah 400 mikrogram per hari setidaknya 6 bulan sebelum hamil. Remaja atau berdua pasangan pasangan sudah mengkonsumsi vitamin ini sebelum hamil. 4. Mengetahui masa subur. Masa subur merupakan proses ketika sel telur sudah siap untuk dibuahi setiap bulannya. Dapat memulai dengan mencatat periode menstruasi untuk mengetahui masa subur. Biasanya pada masa subur terjadi 12-16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Yang kelima ada mengkonsumsi makanan bergizi. Mulailah memilih makanan bergizi dan bernutrisi. Perbanyak makan kacang-kacangan, biji-bijian, makanan tinggi protein seperti daging, minimal harus makan buah dan sayur. Itu hal penting dan wajib harus dimakan setiap hari. Dan kalau bisa ditambah seperti susu atau yogurt. 6. Ada menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan juga bisa menambah resiko terjadi komplikasi pada saat kehamilan, seperti terjadinya diabetes, hipertensi, dan juga lain-lain. Sedangkan berat badan kurang juga itu bisa mempersulit setiap remaja atau pasangan untuk hamil. Jadi, berat badan yang ideal itu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kehamilan. Nah, pastikan indeks massa tubuh pasangan atau remaja itu dalam batas normal. Jadi, kalau IMT normal dari seorang Asia itu biasanya sebesar 18,5 sampai 22,9. Dan yang ketujuh ada berolahraga atau aktivitas fisik. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menambah kekuatan untuk mempersiapkan kehamilan, karena akan lebih siap menjalani program hamil, kehamilan, persalinan, sampai nanti. Biasakan dengan olahraga ringan seperti berjalan, berenang, yoga untuk program hamil, dan lain-lain. Bila belum terbiasa berolahraga, mulailah dengan latihan sedikit demi sedikit. Pertama 10 menit dulu, ditambah lagi 15 menit, 20 menit, kemudian nanti menjadi 30 menit. Dibiasakan kalau bisa setiap hari menjalankan olahraga atau aktivitas fisik ringan-ringan saja.
Dan yang kedelapan, ada menghindari rokok, minum minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Penelitian sudah menunjukkan bahwa merokok atau mengkonsumsi obat-obatan dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, berat lahir rendah, bahkan kehamilan ektopik. Dan mengkonsumsi tembakau atau rokok juga dapat mempengaruhi kesuburan, dapat menurunkan jumlah dan kualitas sperma laki-laki. Bahkan minum minuman alkohol saat persiapan atau perencanaan kehamilan juga dapat mempersulit bagi setiap pasangan yang akan mempersiapkan kehamilan. Seperti gambar-gambar di atas, di sini ada minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, dan ada merokok. Di sini biasanya banyak remaja yang ingin mencari tahu dan bahkan ingin mencoba-coba. Bagi remaja yang ingin memprogram hamil, sebaiknya menjauhi dan menghindari semua yang ada di gambar di atas ya. Nah, yang terakhir dan yang kesembilan, ada hindari stres selama mempersiapkan kehamilan. Setiap pasangan harus memastikan bahwa tidak ada hal yang mengganggu pikiran. Bahkan hal ini juga dapat diterapkan saat hamil maupun nanti setelahnya. Nah, itu tadi beberapa poin persiapan dan perencanaan kehamilan yang harus dipersiapkan. Jadi, bagi para remaja, bagi para pasangan yang ingin program hamil, sebaiknya melakukan beberapa poin-poin tersebut. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.